Kita kembali lagi ya. Nah, yang ini saya coba bicara dengan, di kita ini ada ketua Dokter Budis, ya Dokter Johan. Ini ketuanya se-Indonesia ini. Itu tolong dong. Mik. Nah, ini teman waktu kuliah, pernah sama-sama di Untar, tapi beda angkatan. Dokter Budis Indonesia, itu nama organisasinya apa ya? KBMBI. Ya. KBMBI. Keluarga Besar Medis Budis Indonesia. Keluarga Besar Medis Budis Indonesia. Anggota dokternya ada berapa orang? Saat sekarang kita baru berdiri tahun ketiga ya katanya sekarang. Tahun ketiga anggota kita udah sekitar 300 orang. Seluruh Indonesia. Tiap provinsi ada nggak? Masih belum merata tapi ada. 300 dokter ya? Ya kurang lebih ya. Itu mesti ada syarat nggak? Misalnya dokternya mesti spesialis kah? Apa umum boleh? Ataukah mesti praktek? Kita tidak ada syarat khusus, yang penting dia seorang tenaga dokter, dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis. Jadi boleh bergabung dan beragama Buddha. Oh, syaratnya KTP-nya beragama Buddha. Iya. Tujuannya apa sih kalau boleh tahu? Sebenarnya kita ini banyak tenaga medis yang beragama Buddha. Tapi kadang-kadang kan kita karena jumlah kita sedikit, dan belum ada proyek yang besar yang bisa cukup membanggakan sehingga kadang-kadang mereka terpecah belah. Sendiri-sendiri bergeraknya. Sebenarnya setiap wihara selama ini kita juga melakukan bakti sosial. Nah tujuan kita berkumpul ini mungkin taraf awal kita ada 3 program adalah program pelayanan umat dan pembinaan profesi dokter. Yang kedua adalah pembinaan secara keagamaan, agama Buddha. Yang ketiga adalah nanti kita akan membentuk, cita-cita besar kita membentuk suatu bentuk rumah sakit khusus Buddha. Tapi untuk pelayanannya, pelayanan umum. Mendirikan rumah sakit? Rencana kita adalah rumah sakit ke depannya. Terus kalau misalnya kalau kita di satu wihara atau di satu yayasan atau organisasi butuh dokter untuk baksos, bisa nggak kita hubungin? Kita sebenarnya salah satu adalah kita juga membantu menyediakan tenaga medis. Ya, kalau bisa yang membutuhkan ya kita bisa bantu mengadakan. Kayak sekarang kita sedang membantu Buddha yang di Dharma Suci. Mereka sedang buat poliklinik, kita bantu setup. Bantu apanya nih? Sistemnya, bantu setup, ada masalah perizinan, bantu konsultasi, masalah itu. Oh. Anggota kita pribadi masing-masing. Di antara itu ada apoteker nggak? Nggak ada. Nggak ada. Belum ada ya. Itu beda ya, dokter, apoteker beda ya? Medis itu kriteria medis adalah dokter dan dokter gigi aja. Begitu ya. Iya. Kalau perawat juga tidak termasuk. Perawat enggak ya? Enggak. Luar biasa, 300 dokter se-Indonesia. Nah, oke. Kalau misalnya kalau orang butuh dokter, misalnya butuh untuk bikin klinik atau perlu konsultasi untuk baksos atau mau beli obat, di mana ini hubunginnya kemana? Kita sih saat ini sekretariatnya ada di Jakarta, pusatnya di apartemen Puri Parkview, Tower D, lantai 1 nomor 9. Oh, nomor teleponnya? Nomor teleponnya, saya sendiri aja enggak. Oh ya, oke. Nanti di share ya. Ya. Ini kan namanya penyakit ya, kita kan nggak tahu ya. Kalau kita misalnya ada yang perlu tanya-tanya konsultasi, ya ini dokter Budis dulu, anggotanya 300. Nah kalau di sini sekretariat, apakah di daerah ada cabang misalnya, ini loh kayak partai kan, misal ini juga ada nggak? Saat sekarang kita hanya
anggota-anggota aja, belum ada Anggota, sekretariat di daerah, hanya di pusat aja. Sekarang kita juga salah satu kegiatan mengadakan webinar-webinar, selain kepada dokter juga kepada umat awam. Oh Ya, saya pernah lihat. Ya, Di antaranya dokter Budi pembicaranya kalau nggak salah ya, Budiman ya, benar nggak? ya, Pernah kan? Ya. Ya pernah. Dulu ada Banti Jaimedo itu benar nggak? Benar, kita juga melakukan itu. Ya. Saya nonton itu, saya datang, saya lihat. Ya. Oh gitu luar biasa ya, wah luar biasa. Oke, makasih deh. Oke, kita pindah ke Pak Indra. Nih, Pak Indra. Pak Indra ini ketua wihara di Laguna yang sering kali baksos selama pandemi ini. Sering, dan Romo Chaoming ya meninggal pas baksosnya wihara Laguna. Kalau yang bagi yang kenal Romo Chaoming kemarin, gimana? Kesannya selama pandemi bagaimana? Terima salam Buddhis, Namo Buddhaya. Terima kasih Ko Joki yang telah memberi kesempatan kita hadir di tengah-tengah orang-orang hebat ini. Ya, semua kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Ya, saya sangat bersyukur di bawah bimbingan juga dengan Romo Mulyadi dan juga Ko Joki yang sering ke tempat kita. Selama pandemi, saya juga nggak tahu kenapa kita mendapat berkah yang banyak. Selama pandemi setahun kita membantu ada 80 vihara yang tersebar di Tangerang. 80-an lebih lah. Nah, kita bantu umat segala macam, dari sembako sampai pengobatan, sampai ke kita ada bantu di luar kota juga. Itu berkah kita bersama. Ya, semoga dengan hari ini kumpul dengan orang-orang hebat, dan dari saya banyak dengar saran, semoga ya Buddhis ini semakin maju, semakin terbuka untuk semua orang. Walaupun kadang-kadang kita sendiri masih bentrok-bentrok seperti kata Ko Emil, ya itu memang terjadi dan memang kenyataan yang ada. Ya, semoga para majelis-majelis dan tokoh-tokoh bisa bersatu, ya tetap kepala dingin. Ya mungkin kadang-kadang ego yang banyak bermain. Ya, nah kembali ke baksos mungkin ya hari ini minggu depan juga kita akan baksos dan akan seterusnya untuk saling membantu umat Buddhis terutama, dan selain itu kita juga membantu di luar non-Buddhis supaya mereka tetap menganggap di mana vihara itu ada dan keberadaan vihara itu membuat manfaat bagi masyarakat setempat. Itu yang kita lakukan. Oke. Dan terakhir juga mungkin bulan depan ini pas kita di Takasila ini ada satu program namanya program Dana Ceban yang khusus membantu umat-umat vihara atau umat sekitarnya yang membutuhkan bantuan setiap bulan. Saat ini sudah membantu 280 orang setiap bulan kita bantu dengan dana cash. Ya, maksudnya satu orang gimana? Ya, misalnya kasih dana aja. Dana. Karena gini, kadang-kadang kita banyak yang tanya kenapa nggak kasih sembako aja? Ya sama aja kalau dijual katanya gitu kan. Nah, kadang-kadang orang sudah memberi sembako, memberi bantuan ini, tapi mereka butuh untuk bayar listrik, untuk bayar uang sekolah. Nah, contoh yang di Dharma Mulia yang di Simpa ada 6 murid, setiap bulan kita bantu sekolahnya. Di Sodong juga ada sekitar 8 anak murid yang kita bantu sekolah SPP. Nah, jadi orang tua yang kadang-kadang anaknya sudah tidak pernah memperhatikan, ya kita kasih uang jajan lah. Paling tua kemarin baru bulan lalu meninggal 104 tahun, daerah Sodong. Nah, jadi setiap bulan kita dari anggotanya sekarang sudah ada sekitar 2000-an. Jadi masing-masing yang berdana kecil, ya mungkin kadang-kadang orang berdana, saya uang kecil bagaimana? Ya nggak apa-apa, 10.000 cukup setiap bulan. Ada yang lebih, ada yang bisa banyak ya kasih banyak. Nah, dari total kumpul saat ini sudah membantu 280 orang setiap bulan. Selama 2 tahun ini bulan depan pas 2 tahun. Nah, seperti di rumah Romo Mulyadi di belakangnya ada sekitar 15 orang kita bantu setiap bulan. Ya, mereka yang kekurangan makan, ada bau berobat. Jadi kita semua kasih cash antara 150 sampai 250, ada yang 300 setiap bulan.
Ada kriteria nggak? Misalnya ini layak dikasih dana, ini enggak gitu, ada kriteria? Ya, semua kita akan survei karena kita tidak bisa memberi sembarangan karena kita bertanggung jawab moral terhadap donatur. Walaupun kita menerima dan para donatur sebagai tidak tahu. Itu untuk anak sekolah atau orang sakit? Semua. Sampai orang sakit tua boleh? Sakit boleh. Anak sekolah boleh? Boleh. Salah satu sekarang untuk yang di Medan ada, ini bulan ketiga ada satu ex Samanera. Karena matanya masalah dia nggak boleh lanjut. Karena ex Samanera. Oh ex Samanera. Karena matanya bermasalah. Kalau misalnya orang misalnya hubungin, apakah bisa bantu modal kerja gitu bisa? Untuk modal kerja belum. Kita hanya untuk seperti kita memberikan uang jajan lah setiap bulan. Iya. Ya, untuk anak-anak ya? Untuk anak sampai orang tua. Uang jajan untuk orang tua gimana ya? Ya orang tua kadang-kadang kayak di Boyolali di lereng Gunung Merbabu itu ada vihara Buddha Dharma. Di sana banyak orang tua yang umur 70-an, 80-an Terus yang masih bertani. Uang jajannya gimana? Ya kita kasih setiap bulan. Setiap bulan? Setiap bulan sampai hari ini. Oh. Jadi istilahnya uang tambahan lah, uang jajan. Oh gitu ya. Di Jakarta nggak ada? Jakarta banyak, daerah Kapuk, Cengkareng. Uang jajan? Iya. Untuk orang tua juga? Orang tua juga ada. Kriteria umurnya? Apa? Kriteria umur? Umur tidak kita lihat umur, yang penting pantas dibantu. Oh iya. Nah kadang-kadang seperti contoh yang di Palem. Ada satu ayai orang Medan, anaknya umur 30-an. Tiba-tiba meninggal anaknya. Tinggal sendiri dia. Terus? Akhirnya ya kita bantu setiap bulan. Walaupun banyak yang bantu ya, tapi kita bantu meringankan lah. Kita tidak bisa bantu banyak tapi meringankan. Kalau misalnya bencana ya, di satu tempat ada kebakaran. Ya. Apakah itu termasuk dari wihara kirim bantuan? Kalau untuk bencana karena di luar dari program ini itu khas dari Cetiata Kasih kita bantu. Oh. Ya. Kalau hubungin ya, dia apakah inisiatif sendiri? Apakah mesti dihubungin? Ya kita kadang-kadang bisa kita lihat langsung atau ada informasi kepada kita akan survei. Oh gitu. Nah. Oke, luar biasa. Ya seperti yang terjadi yang terjadi tsunami. Aceh? Bukan, yang di Palu? Bukan yang di Kupang, apa? Serang? Kupang, NTT sana. NTT? Nah. NTT ada tsunami? Banjir? Atau yang angin tornado. Oh iya. Jadi ada satu tempat para pendeta yang tinggal. Ya. Atapnya terbang semua. Kita bantu. Oh ya. Nah, kalau itu kan lain kasus, itu untuk tertentu ya kita akan membuka kesempatan bagi teman-teman untuk berdana. Oh iya, luar biasa. Oke, terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat ini kan Waisak nih. Kita kan mesti kumandangkan malam suci Waisak. Oke, berempat.
tapi tetap dia lagi penciptanya. Mungkin Nana tahu penciptanya siapa? Tidak lain dan tidak bukan. Joki. Yuk kita kasih tepuk tangan untuk Joki, luar biasa. Kita sebentar nanti ya, nggak lama lagi kita akan kehadiran Rinpoche ya, udah di ruang tunggu, udah ruang VIP. Nah, kita bincang-bincang sedikit lagi ya. Saya ada kedatangan teman juga, Desi, Kevin. Nah, Kevin. Nah, ini teman saya ini dulu pernah ikut lomba nyanyi di Beijing. Yang diikutin, saya nggak tahu deh berapa negara, 40-an apa 30-an. Saya pribadi juga lupa Pak Joki. Nah, sekitar 40 negara mungkin ya. Di Beijing dan juara 1. Nah, saya mau ngobrol dulu. Ya. Biasanya ke wihara mana? Ke kelenteng apa kemana? Saya di mana aja Pak Joki. Di mana aja? Ya. Dalam arti kata, sebelumnya nama budaya, nama saya Kelvin. Saya menetapnya di Jakarta. Tapi kalau untuk wiharanya, di mana saya ketemu ya saya mampir gitu. Oke. Ya. Tahun berapa itu Tepori lomba itu? Lomba memang dari tahun, kalau lomba ya, cerita lomba dari tahun 90-an. Kalau yang di Beijing tuh tahun Di berapa? Beijing tahun 98 sama tahun 2000 Pak Joki. 98 menang, Ya. juara berapa? Kebetulan hoki juara 1 Pak Joki. Oh, 2000? Tahun 2000 juga sama hoki juara 1. Wah, kalau 2 kali mah bukan hoki kali. Ya. Hebat ya. Terus 98 berapa negara? Lomba apa ya? Itu Open Cup Pak Joki. Jadi Cup. Open Cup dari seluruh dunia boleh ikut acara lomba ini. Gitu. Seluruh dunia? Seluruh dunia. Berapa negara? Berapa peserta? Wah, saya lupa berapa negara. Semua orang datang? Semua orang datang. Open Cup gitu. Jadi mau negara manapun boleh ikut daftar pada saat itu. Dan saya mewakili Indonesia. Saya daftar dari sekian ratus orang. Akhirnya saya lolos ke semifinal. Dari semifinal saya masuk ke final. Dari final saya hoki bisa dapat juara 1. Kira-kira begitu. Biasa ya. Tahun 98 dan tahun 2000. Iya. Nah, luar biasa kan? Saya biasa di luar Pak Joki. Oh iya. Kamu lucu ya. Kadang-kadang.
Nah, di Buddhis kita banyak ini ya, banyak person-person yang luar biasa. Mungkin selama ini nggak kenal. Nah, kebetulan kenal, saya undang-undangin nih. Ini kita baru sebagian lah ya. Karena Ya. ini acaranya pun acara hari kerja. Dan kali kita bikin lagi. Kalau ini saya lihat dulu deh, tanggapan orang bagaimana. Kalau sukses, kita bikin lagi. Ya. Dengan topik-topik yang menarik. Tapi acara ini saya sangat tertarik sekali Pak Joki. Ya. Satu adalah sambil menceritakan keluh kesahnya kita. Ya. Kemudian juga ada satu yang namanya kita juga memperkenalkan Ya. lagu-lagu Buddhis yang terbaru mungkin. Wah, luar biasa. Jadi- Besok ikut nyanyi ntar. Nah, jadi muda-mudi yang sekarang ini mungkin bisa tertarik Pak Joki. Iya. Besok nyanyi ya. Jadi Besok jangan kita lupa bikin kalau lagi. cipta lagu Pak Joki, saya ikut nyanyi Pak Joki ya. Siap-siap. Ya. Kemarin saya translate Mandarin sama teman kita Ya. Juliusen. Belum kelar. Oh. Makanya saya nggak bisa ngajak. Oh. Saya pikir mau ngajak Mandarin. Oke, nggak apa-apa. Kan di Beijing lomba Mandarin saya pikir. Iya. Udah saya translatein udah ada. Cuman baru terakhir nggak bakal keburu deh gue bilang deh. Mesti hafal lagi. Iya, Lain betul. kali ya, lain kali kita jauh Boleh Pak hari Joki, ya. siap. Ya, lain kali udah ada penyanyi nih. Mendingan kita denger deh. Ini udah ini belum ya? Halo, penari. Udah ya? Oh di sini. Saya nggak denger. Kita lihat. Oke, sang guru. Sang guru. Kita denger lagi ya. Ini ada tariannya nih. Mereka udah latihan sebulanan ini kali ini. Terima kasih Desi, luar biasa. Iya, jadi hari ini kita khusus ada teman-teman adik-adik dari STABN Sriwijaya Tangerang yang akan mempersembahkan tarian dengan lagu Sang Guru. Boleh kita berikan tepuk tangan semangat? Hanya ada satu guru yang ku puja, Guru Maha Agung serta bijaksana, yang telah memberikan ajaran mulia, membimbing semua makhluk dari samsara. Hanya ada satu guru yang ku puja, Sang Buddha Guru yang maha sempurna. Ajarannya bagaikan pelita, menerang dari gelapnya dunia. Bersujudlah semua makhluk di hadapannya, karena cinta kasih Buddha tiada tara. Bergemalah nada kasih lewat damanya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.
sujudlah semua makhluk di hadapannya. Karena cinta kasih Buddha tiada tara. Bergemalah nada kasih lewat damanya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Terima kasih ya penarinya, Desi. Terima Thank you, kasih Pak semua. Lagu yang saya buat tahun 95 ini. Pertengahan tahun. Setelah ketemu Suhu di Lodan.